Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu atas karya agung-Mu, kami dipertemukan di tempat ini kembali dalam jalur online. Berkatilah kami yang hadir pada hari ini, semoga kami menjadi pribadi yang selalu mendengarkan firman dan sabda-Mu, merubah diri kami menjadi pribadi yang baik benar, dan selaku pelaku firman, kami mengharapkan bimbingan Roh Kudus. Berkatilah kami agar kami menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam iman kepercayaan akan Yesus Kristus. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Hari ini kita kembali berjumpa dalam bimbingan dan penyuluhan serta katekese kita. Kita akan mendengarkan beberapa materi pada hari ini. Yang pertama, arti kebangkitan Yesus bagi dunia. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ajaran umat gereja yang pertama, Yesus sesudah mati telah dibangkitkan Allah. Itulah pokok keselamatan kita. Pemerintahan Allah sudah datang, zaman akhir telah tiba. Tinggal lagi saatnya Kristus akan datang, segala kemuliaan untuk menyatakan pemerintahan Allah dengan nyata. Zaman akhir ini dilukiskan dalam 3 tahap. Yang pertama, zaman Kristus menurut daging, yaitu zaman percobaan bagi Yesus oleh iblis, sampai saatnya iblis itu dikalahkan ketika ia mati, disalib dan bangkit. Yang kedua, zaman percobaan bagi umat Yesus Kristus, yaitu mulai saat Yesus bangkit sampai saatnya ia datang kembali dengan mulia. Zaman pengabdian Allah terhadap dunia, tetapi masih zaman sadar. Dunia diberi kesempatan untuk memilih Kristus dan menerima bahagia di dalam Kristus. Yang ketiga, hari akhir. Parousia Tuhan, saatnya Kristus akan menyelesaikan pemerintahan Allah di dalam kemuliaan. Pengadilan akhir terhadap iblis dan terhadap dunia yang mengikuti iblis itu. Semuanya itu dalam ajaran rasul-rasul berpusat kepada satu kesaksian. Yesus telah bangkit, Yesus dalam keadaan yang mulia. Dengan kebangkitan Yesus maka dunia sudah menjadi lain. Umat manusia diselamatkan dan disucikan. Karena Kristus yang mulia adalah manusia yang suci dan yang kudus. Karena seorang dari umat kita telah menjadi Adam yang surgawi. Maka bagi semua saudara-saudara umatnya, ia menjadi pemimpin menuju kehidupan. Karena seorang dari umat kita menjadi pendukung roh, maka roh itu dapat dijatuhkannya kepada umat saudara-saudaranya, karena ia menjadi Tuhan perjanjian baru. Maka ia berkuasa atas Israel baru. Dalam segala gelar itu ternyatalah bahwa umat manusia diselamatkan sebagai suatu keseluruhan. Sebagai eklesia, umat yang dipanggil, yang dikumpulkan di sekelilingnya. Sebab itu dari permulaan Tuhan yang bangkit menjadi pokok ibadat dan pokok ajaran dari umat gereja rasul-rasul. Upacara perjamuan Ekaristi adalah upacara Paskah. Umat sadar akan bahagia yang diberikan kepada dunia oleh Tuhan yang bangkit. Dirayakan keyakinan akan langit baru dan bumi baru yang sudah berdasarkan Kristus, kurios, terutama manusia baru di dalam Kristus. Karena ia memimpin menuju kehidupan bukan seperti Adam pertama, melainkan dalam arti yang lebih tinggi sebagai atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 3. Maka kita juga harus menjalankan suatu cara hidup yang baru dan jangan menjadi lagi hamba-hamba dosa. Dikutip dari bab 6 ayat 4-6. Dalam contoh Stefanus Martir yang pertama, Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54-60, tampaklah bahwa teladan Yesus itu membantu umat pertama untuk mengikuti jejaknya. Lukisan penderitaan dan pendirian Stefanus adalah sebagai kutipan dari lukisan penderitaan Yesus sendiri. Injil Lukas 23 ayat 26-49.
melakukan tugas dalam iman kepada Bapa dan cinta kasih kepada manusia dengan tidak ingat diri. Lebih dalam, pendirian hati itu diterangkan oleh Santo Paulus menjadi Kristus. Berarti berada dalam Kristus yang telah bangkit. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 11. Gambaran dari Adam yang surgawi dan yang akhir, dan menyebabkan bahwa Kristus, manusia akhir, terbentuk dalam dari mereka itu. Roma 8 ayat 10, Efesus 3 ayat 17. Mereka itu meninggalkan manusia yang lama dan menyarungkan manusia baru. 2 Korintus bab 4 ayat 22 sampai 24. Santo Paulus mengajak supaya mengikuti teladan Kristus. 1 Korintus 11 ayat 1, menurut suasana hati yang sama dengan Kristus. Filipi bab 2 ayat 5. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi pendorong bagi umat pertama untuk hidup sesuai dengan Yesus Kristus, terutama dalam pandangan umat terhadap sakramen permandian. Dalam sakramen permandian mereka tahu diri akan mati dengan Kristus dan bangkit bersama Kristus. Mati dengan Kristus, dalam terang itu mereka menerima dengan sabar segala penderitaan dan penganiayaan di dunia. Bangkit bersama Kristus, dalam terang itu mereka hidup dengan harapan baru yang tidak terguncang. Surat pertama Santo Paulus adalah suatu dokumen yang indah dari sikap pendirian itu. Terpujilah Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam kerahimannya yang besar, oleh kebangkitan Yesus Kristus dari alam maut, telah melahirkan baru akan kita bagi suatu harapan hidup yang baru. Itulah pokoknya, maka ia mengajak supaya justru dalam percobaan dan penderitaan mereka akan tetap setia dan tahan uji. Bisa dibaca di bab 1 ayat 3 dan 6. Kebangkitan Yesus Kristus yang hidup dalam kemuliaan adalah dasar iman kepada Allah. Dan karena itu pula harapan akan Allah. Sebab itu mereka saling mencintai dengan cinta kasih persaudaraan yang sejati dan murni. Bab 1 ayat 21 sampai 22. Mereka itu adalah orang asing dan orang berpergian. Maka mereka harus mengasingkan diri dari segala nafsu dosa, menaati segala peraturan sebagai orang yang merdeka, tetapi sebagai hamba Allah, jangan kemerdekaan menjadi alasan dalih untuk berbuat dosa. Bab 2 ayat 11 sampai 16. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ini yang menjadi persoalan bagi orang Kristiani. Dengan alasan sudah menjadi hamba Allah, lalu dimerdekakan oleh Allah, lalu menjadi alasan dalih untuk berbuat dosa. Jadi karena kita orang Kristen menjadi berkat bagi sesama, lalu alasan dalih itu kita menjadi hamba dosa lagi atau berbuat dosa lagi. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh iman Kristiani, terutama kita pribadi lepas pribadi. Mengapa itu terjadi? Tantangannya adalah karena yang pertama jelas godaan dunia. Maka selalu dikatakan anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus Kristus sebagai anak domba Allah sudah menghapus dosa dunia. Tetapi dunia yang rapuh ini merangsang dan merayu kita untuk berbuat dosa. Berikut juga hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini kan ada dalam diri kita. Kita lahir, tumbuh berkembang bersama hawa nafsu kita. Dan perlu pengendalian diri. Nah, pengendalian diri ini dengan iman, harapan dan kasih. Jadi kalau kita punya iman, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita punya harapan, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan kita punya kasih yang diberikan Kristus kepada kita, kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, itu yang harus menjadi pegangan kita. Jadi mengapa kita berbuat dosa? Karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita itu menggerogoti diri kita. Jadi iman, harapan, dan kasih. Nah, kasih ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bahkan, perintahnya, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu,
dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan Yesus katakan, cintailah musuhmu. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, bukan kita membenci musuh kita, tetapi kita mencintai musuh kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini yang harus kita lakukan, cinta kasih. Tuhan mencintai kita, kita mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Karena Tuhan mencintai semua makhluk hidup. Dan semua ciptaan ini dicintai Tuhan. Ya, baik adanya. Nah, yang menolak cinta kasih Tuhan, dia adalah sang penantang. Ya. Dia adalah Satan, iblis. Jadi sang penantang itu menolak cinta kasih Tuhan, lalu tidak memiliki harapan. Lalu dia menolak iman, kepercayaan. Mengapa seperti itu? Nah, itu adalah kehendak bebas yang diberikan Allah kepada semua makhluk. Ya. Jangan hanya manusia saja yang berpikir hanya kehendak bebasnya diberikan. Malaikat saja diberikan kehendak bebas. Ya. Padahal malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan dari pantulan Allah. Ya, dari cahaya. Begitu juga dengan binatang, dia punya kehendak bebas kan? Ya. Kehendak bebas dan punya naluri. Dia kawin pada musim kawin. Kalau manusia kawin itu tak ada musimnya. Kalau binatang makhluk lain itu punya ya, irama yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, dia bisa tahu kapan musim kawin. Tetapi manusia ya mempunyai kehendak bebas, diberikan anugerah untuk kawin dan mengawini, tetapi harus dibatasi dengan iman, harapan, dan kasih. Jadi saudara-saudara yang terkasih, semakin mendalam kita harus memahami materi ini bukan dengan hanya mendengar, tetapi melaksanakan, pelaku firman. Ya, mungkin yang hadir ini hanya segelintir orang. Ya, hanya beberapa orang. Tetapi, kalau kita beberapa orang mampu untuk menghadirkan diri kita sebagai pribadi yang sudah dicintai Kristus, ini luar biasa sekali. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, terhadap orang yang menderita dengan tidak adil, teristimewa terhadap budak-budak, ditunjukkannya ajakan. Inilah rahmat bagimu menderita kesusahan yang tidak adil karena Allah. Menderita karena perbuatan yang baik. Ya. Jadi itu ada titik-titiknya, bukan maksudnya inilah rahmat bagimu menderita kesusahan yang tidak adil karena Allah mencintaimu kan. Menderita karena perbuatan yang baik, yang berkenan di hati Allah, itulah panggilanmu. Jadi penderitaan itu adalah panggilan kita. Sebab Kristus juga menderita karena kamu dan ia telah meninggalkan suatu teladan hidup bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejak teladannya itu yang ketika dikatai, tak membalas dengan mengata-ngatai, yang ketika menderita tidak mengancam. Bab 2 ayat 18-23. Nah, ini yang penting untuk kita pelajari terus-menerus. Sebagai pengikut Kristus, ya, sudah sepantas dan selayaknya kita berbuat baik. Tapi apakah upahnya kalau kita berbuat baik bagi orang yang berbuat baik kepada kita? Nah, jadi Yesus katakan cintailah musuhmu. Ini memang sesuatu hal yang luar biasa. Ajaran mana yang mencintai musuh? Bisa buka ajaran ya keyakinan lain? Tidak ada. Hanya ajaran Kristiani. Ya. Dan itu diwariskan kepada kita untuk kita laksanakan. Kalau kita tidak bisa mencintai musuh kita, bagaimana kita bisa mencintai diri kita? Karena musuh yang paling utama itu adalah diri kita sebenarnya. Ya, pikiran jelek kita, pikiran negatif kita, ya, hawa nafsu kita, ya. Makanya kita berdosa dengan pikiran perkataan. Jangan mengata-ngatai orang. Nah, ini sering terjadi, perbantahan-perbantahan terjadi. Mengapa? Itu bukan pembelaan sebenarnya. Orang yang tidak mengerti tentang ajaran kita memang akan mengata-ngatai kita. Tetapi kita yang tahu tentang ajaran Yesus Kristus, justru kita memberikan terang dan garam bagi diri kita dan mereka. Dan itu harus dipahami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya.
Seluruh surat itu adalah suatu uraian tentang cara hidup seorang Kristen yang insaf bahwa ia menjadi selamat oleh penderitaan dan kebangkitan Yesus Kristus. Keinsapan. Jadi syarat untuk bertobat itu adalah insaf. Insaf itu dimulai dari sadar. Insaf, sadar. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Itu kan pernyataan sikap bahwa kita insaf dan sadar. Makanya setiap kali kita datang ke gereja atau mengikuti misa atau ibadat, ya, pernyataan umum sikap tobat kita adalah saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya. Mengapa? Karena kita tidak layak dan pantas di hadirat Allah. Setiap waktu, setiap detik yang diberikan Tuhan kepada kita, ya, kita akan sering dibawa melenceng oleh pikiran-pikiran kita. Nah, ini harus meyakinkan kita, kekuatan kita. Dan ingat, jalan penderitaan itu adalah jalan kemuliaan bagi pengikut Kristus. Mengapa? Karena orang mengolok-olok salib. Ya, bahkan ada yang meragukan. Itu terserah mereka. Tetapi sebagai pengikut Kristus, kita mencintai Yesus Kristus, totalitas hidup Kristus, dari karya, wafat, kebangkitan. Nah, jalan salib Yesus Kristus itu harus kita hayati sebagai suatu kemuliaan bagi kita. Kalau Yesus tidak wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, sia-sialah iman kita. Ya. Nah, Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, akhirnya perlu ditegaskan bahwa bukan kematian Yesus saja adalah pokok keselamatan dunia, melainkan kematian dengan kebangkitan. Kematian dengan kebangkitan. Sebab itu Bapa cinta akan daku, sabda Yesus, sebab aku memberikan nyawaku untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17-18. Tak seorang mengambilnya daripadaku, tetapi aku memberikannya dari diriku sendiri. Aku mempunyai kuasa untuk memberikannya dan untuk mengambilnya kembali. Hanya karena Yesus bangkit, maka ketaatannya sampai mati menyelamatkan kita. Jadi banyak yang bertanya, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya itu adalah pernyataan sikap. Banyak orang Kristen itu meninggalkan Allah karena penderitaan yang dihadapinya. Padahal penderitaan itu adalah suatu kemuliaan bagi kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak menderita, berarti kita tidak tahu siapa diri kita. Mengapa penderitaan itu adalah jalan kemuliaan? Karena penderitaan itu memberikan kita cambukan bahwa apa yang kita jalani adalah suatu kemuliaan. Kemuliaan di mana? Kita dibentuk kembali oleh Allah Tritunggal yang Maha Kudus, oleh Allah Bapa di surga, melalui perantaraan Yesus Kristus, dan selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Sehingga kita bisa sampai di tempat ini bukan karena permintaan kita, tetapi karena Allah ingin membentuk kita menjadi pribadi yang baik dan benar. Ya, bukan karena kita diberikan penderitaan, karena kita hanya mengikuti penderitaan, tetapi penderitaan diberikan kepada kita agar mutiara itu tidak diberikan ke mulut anjing atau ke mulut babi, kan begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan kemarin itu luar biasa, berbicara tentang suatu karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Ya. Tetapi karunia itu sering kita sia-siakan. Anugerah itu, itulah rahmat pembaptisan kita. Kita menyia-nyiakan waktu kita, dengan ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Bosanlah ikut bimbingan rohani, bosanlah ikut ibadat, bosanlah ikut misa. Hati-hati, kalau kita sudah bosan, berarti dunia, hawa nafsu, dan sebentar lagi iblis itu akan menguasai kita. Bagaimana melawan iblis? Surat Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Karena musuh kita itu adalah iblis. Karena iblislah yang menghancurkan cinta Tuhan Allah kepada kita. Mengapa dia menghancurkannya? Karena dia sudah tidak mencintai Tuhan Allah. Dan akibat dia tidak mencintai Tuhan Allah, dia ingin makhluk-makhluk lain, terutama manusia ini yang dicintai Tuhan Allah, itu bukan berbalik kepada Allah. Maka kita harus berbalik kepada Allah.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tak seorang mengambilnya daripadaku, tetapi aku memberikannya dari diriku sendiri. Aku mempunyai kuasa untuk memberikannya. Dan untuk mengambilnya kembali hanya karena Yesus bangkit, maka ketaatannya sampai mati menyelamatkan kita. Ketaatan, tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Ya, mungkin yang bertanya, ya kan, saya sudah rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan, sudah melakukan usaha yang baik dan benar, pelayanan yang baik dan benar, ya kan? Tetapi apakah kita, ya kan, ya, kita memiliki iman dan takwa kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, tapi tabah dan setia tidak mengikuti jalan salib Yesus Kristus? Ya, ketidaksempurnaan orang Kristen itu kan pada salibnya itu. Terkadang kita akan membuang salib kita untuk keuntungan ekonomis. Kita lalu menyembah berhala, persugihan, perdukunan, atau bahkan demi bisnis kita persantetan, guna-guna. Kita melakukan cara-cara yang tidak biasa, tidak normal. Ya. Demi untuk usaha laku laris, kita melakukan tindakan-tindakan berhala dan sebagainya. Dan sebagainya lah. Nah itu, kita tidak setia, tabah dan setia mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Karena jalan penderitaan itu, jalan kekudusan itu penuh penderitaan. Untuk melaksanakan itu butuh yang namanya bimbingan Roh Kudus. Tidak mungkin kita mampu berjalan tanpa bimbingan Roh Kudus. Maka Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah memberkati, menyertai dan melindungi kita. Ya. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku melindungi kamu. Yang siapa berada di pihak Allah, dia tidak akan, siapa berani melawan, kan gitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus telah bangkit dengan badannya, tetapi dengan badannya dalam keadaan yang baru, dalam keadaan yang mulia. Sesudah Yesus bangkit, hubungannya dengan alam semesta yang material ini tetap ada, justru karena ia tetap manusia yang mempunyai badan. Karena ia mempunyai badan dalam keadaan yang mulia, maka hubungannya dengan segala manusia jauh lebih erat. Lebih erat daripada ketika masih dalam keadaan daging. Daripada badan Yesus yang mulia itu, bersinarlah kemuliaan kepada seluruh alam semesta ini. Alam semesta ini dimuliakan dari suatu bagiannya. Badan Yesus yang mulia, malahan badan Yesus yang mulia menjadi pusat dan pokok kemuliaan yang ada di alam semesta ini. Kemuliaan itu masih terlindung bagi kita, tetapi akan menyatakan bagi kita di hari akhir. Sesudah kebangkitan Yesus, maka alam semesta ini berbeda dari keadaannya sebelum Yesus bangkit. Jadi alam semesta ini berbeda keadaannya ketika Yesus telah bangkit. Karena alam semesta ini ditebus oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Jadi kalau sudah ditebus oleh Yesus Kristus, alam semesta ini adalah di bawah kekuasaan yang dulunya kekuasaan itu diberikan ya kepada makhluk-makhluk, terutama manusia, tetapi karena kecemaran satu manusia, dosa manusia, makanya alam semesta itu menjadi berdosa. Sehingga akibat ya alam semesta yang diberikan kepada makhluk-makhluk ini ya, maka Yesus Kristuslah yang wafat, lalu alam semesta ini ya diselamatkan oleh Allah Sang Pencipta. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, Yesus yang bangkit menggandakan surga atau menggandakan surga. Yesus akan masuk suatu surga yang telah ada. Surga itu berarti suatu keadaan yang rohani semata-mata. Jadi surga itu adalah suatu keadaan yang rohani, di mana tidak ada kedosaan, semuanya kekudusan. Ya, masuklah ke pintu yang penuh sesak itu, yang sempit itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya di lehernya digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dalam laut. Sebelum dunia dijadikan, engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah.
Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepercayaan iman akan Yesus Kristus itu menyelamatkan kita. Kita hidup menuju Kristus dan kita telah diselamatkan Kristus. Karena kita mendapat karunia pembaptisan dari Kristus Yesus. Jadi jangan ada yang sombong, mentang-mentang kita membaptis anak kita, kitalah yang membaptis dia. Bukan. Yang membaptis dia adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya, kita hanya alatnya. Ya. Jadi sakramen pembaptisan itu diwariskan turun-temurun dari para rasul sampai terus kepada kita. Tujuannya adalah satu apa? Rahmat keselamatan itu berasal dari Allah. Jadi jangan sampai kita merasa sombong. Oh, kitalah yang membaptis orang ini biar dia bertobat. Tidak ada. Yang membaptis itu adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus melalui perantaraan kita. Dan pertobatan itu karena Allah, bukan karena kita. Tidak ada kita punya kuasa untuk mempertobatkan orang. Ya. Jadi kuasa itu berasal dari Allah. Kita hanya sebagai alatnya. Ya. Maka manusia itu jangan sombong. Sehingga wajar-wajar saja ketika ada yang menjadi hamba Tuhan atau yang menjadi imam, ketika dia sudah tidak menjadi imam, apakah berkat yang diterima itu menjadi layak dan pantas? Ya, layak dan pantas. Karena dia imam tertabis. Tetapi ketika dia tidak menjadi imam, dia menjadi pribadi manusia biasa, ya sudah, panggilannya hanya sebatas itu saja. Jadi jelas dalam terang kita harus melihat bahwa Yesus disebut awal dan akhir dari alam semesta. Alfa dan Omega. Dialah awal, dialah akhir. Wakil dari kosmos yang baru, pengantara Allah dan dunia. Ya. Supaya Yesus dapat menggandakan hubungannya dengan dunia, maka perlulah bahwa ia lebih dahulu harus pergi kepada Bapa. Ya. Injil Yohanes bab 16 ayat 7. Baru dalam keadaan roh ia dapat tinggal, tetapi beserta mereka itu yang dalam keadaan yang mulia sebagai yang bangkit. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dosa kita sudah dihapus oleh Yesus Kristus. Tetapi kalau kita hidup dalam keadaan dosa di dunia ini, karena dunia, hawa nafsu, dan iblis, maka hati-hati, kita harus memperoleh rahmat pertobatan, rahmat pengampunan dari Allah. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Allah sendiri, Yesus Kristus, Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keyakinan akan Yesus Kristus itu harus total, penuh. I love you full. I love Yesus. Ya. Jadi kalau kita tidak menetapkan diri kita untuk mencintai Tuhan Yesus, akibatnya apa? Fatal, kesesatan, kepanaan, bahkan kematian. Dan kita tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam artian kita bisa hidup dan masuk dalam kerahiman Allah. Jadi kerajaan surga itu adalah kerahiman Allah. Kita kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang memberikan roh kepada kita. Kita berasal dari Allah. Karena kita sudah ditebus oleh Allah. Oleh Yesus Kristus. Bukan makhluk yang panah lagi. Makanya baptisan itu bukan hanya sekedar baptisan. Kita mendapatkan karunia menjadi putra-putri Allah. Diangkat Yesus menjadi putra-putri Allah. Menjadi kenisah Roh Kudus, kanisah Roh Kudus, bait suci Allah. Menjadi murid-murid Kristus. Saksi-saksi iman yang hidup. Menjadi ciptaan baru, bukan lagi ciptaan dari debu dan tanah. Ya. Tetapi diciptakan oleh Allah sendiri. Karena Allah lah yang menjadikan kita baru dan memperoleh karunia keselamatan. Maka berdosa kepada Bapa dan Anak, dosamu diampuni, tetapi kalau menghujat Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Itu maksudnya. Karena kita sudah dibaptis. Jadi jangan sampai kita menghujat Allah, menjadi antikristus. Bisa celaka, kesialan, ketamatan. Dan akhirnya kita tahu bahwa kemuliaan Allah karena Yesus wafat dan bangkit, dan karena darahnya yang suci itulah, maka dosa kita dihapuskan dan kita bisa sampai ke Allah, kepada Allah,
Karena Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus yang mendamaikan. Allah lah yang mendamaikan, bukan kita yang mendamaikan. Maka kita mohon damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kepercayaan akan Yesus Kristus itu harus total, full. Itulah kepercayaan arti kebangkitan Yesus bagi dunia. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita untuk materi ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya.